Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan kami kelompok 4 angkatan 10 dengan beranggotakan saya sendiri Sri Nur Hatimah, Amanda Bagus Priyadi, dan Kisti Nur Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mind map Wall of Government yang terdiri dari definisi, alasan mengapa terjadinya WOG, bagaimana WOG dilakukan, bagaimana tantangannya, apakah jenis-jenis WOG itu, pola pelayanannya bagaimana, dan implementasinya bagaimana. Di sini terdapat definisi dari WOG. DWOG itu sendiri adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Kenapa sih WOG itu harus diadakan? Pertama, faktor eksternal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggara pemerintah yang lebih baik. Kedua, faktor internal, yaitu adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, karena keberagaman latar belakang nilai, budaya adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi desintegrasi bangsa. Bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tatanan kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun, penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya, sehingga pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Tantangan WOG ada 3, yang pertama yaitu kapasitas sumber daya manusia dan juga institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Kemudian jenis-jenis WOG ada 4, yang pertama pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, misalnya KTP atau kartu keluarga. Kemudian pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Kemudian pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif, di mana pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yaitu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintahan terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Selanjutnya, implementasi WOG di Kabupaten Garut, yaitu pertama, Garut Command Center. Garut Command Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data,
baik yang diperoleh melalui online, offline, internal, maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar atau disebut video wall. Selanjutnya, layanan Disduk Capil pasti oke, yaitu layanan online untuk kepengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, KK, dan kartu identitas anak. Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Layanan penyampaian semua aspirasi pengaduan masyarakat melalui beberapa kanal pengaduan. Sistem ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan dengan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara publik yang berwenang untuk menanganinya. Ambulansi jeruk, yaitu 119. Yaitu Sistem Informasi Jejaring Rujukan Kabupaten Garut, merupakan sistem pelayanan kegawat daruratan yang dapat melayani semua kasus gawat darurat. Selanjutnya, SIPKD, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini merupakan sistem informasi untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan. Demikian pemaparan dari Mind Map Wall of Government dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.